Sial, gak ada pendaki lain nih. Lagi-lagi kita cuma berempat. Slow bre. 5 sama anjing. Balik. Balik sabar ke panitan goreng. Tari masih ada di U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lur di channel Kokolopot dengan gua Tirta. Nah, kali ini gua akan menceritakan pengalaman horor yang gua alami bersama ketiga orang sahabat ketika mendaki di Gunung Cermai, Pialinggasana. Nah, jadi waktu gua mendaki bersama ketiga orang sahabat tersebut, salah satu temen gua itu memiliki niatan yang jelek, sehingga membuat penunggu Gunung Cermai kabur. dengan berbagai mistis gua alami di sana, sehingga akhirnya nanti kita saksikanlah di ceritanya. Oke. Singkat cerita, pada tahun 2018 ketika itu gua masih duduk di kelas 3 SMA, setelah melaksanakan ujian tengah semester, ada libur 3 minggu yang diberikan oleh pihak sekolah, sehingga waktu libur inilah gua manfaatkan untuk cuci otak. Nah kan, salah satunya dengan cara muncak Gunung Cermai. Nah, karena gua dengar ada jalur baru nih Pialinggasana, gua mau ke situ tuh, berharap gua mendapatkan ketenangan karena pasti akan jarang sekali orang yang mendaki di jalur baru tersebut. Nah, waktu itu gua mengajak teman-teman kelas gua. Nah, dari 39 siswa hanya 1 orang yang bersedia ikut muncak bareng gua. Dia adalah Yaya. Yaya adalah temen cowok gua nih ya. Waduh, buset kata gua. Ini 39 siswa nggak ada yang mau ikut lagi nih. Parah, gua suruh mendaki berdua ini. Nah kan, jadi singkatnya setelah gua prepare gitu kan, gua siapkan konsumsi dan semuanya bersama Yaya, nih cuma berdua. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Juni gua bersiap nih untuk berangkat. Singkatnya, gua dan Yaya segera berangkat menuju Desa Linggasana yang terletak di kaki Gunung Cermai. Sampai di Desa Linggasana sekitar jam 8 pagi, kita segera ngurus simaksi atau pendaftaran ke pos pendaftaran. Jalur Linggasana ini memang jalur yang baru waktu itu, jadi belum banyak yang tahu dan sangat sepi lur gua mendaki. Beruntungnya di sana sudah ada 2 orang pendaki yang berasal dari Kuningan. Mereka adalah Andri dan Rio. Tempat tinggal mereka itu masih berdekatan dengan Desa Linggasana, masih berada di sekitar wilayah kaki Gunung Cermai. Nah kan, dalam hati gue, kenapa gue nggak bareng aja ya kan, biar ada temen gitu. Kalau seenggaknya kita jalan nggak berjauhan. Gue inisiatif untuk mulai percakapan duluan nih. Bang, mau berangkat jam berapa? Bentar lagi, tapi santailah, kita ngopi dulu. Makan dulu lah di sana, nanti udah nggak ada lagi pedagang, soalnya jalur baru. Iya nih, jalur baru. Ayo kita makan dan minum dulu. Oke lah, kata gue kan, gue ikut tuh makan sama ngopi dulu. Nah, gue agak tenang nih kan, kita mendaki jadi berempat. Selesai makan, pas kita berempat pamitan nih ke tukang warung bayar gitu kan, mau berangkat, udah siap packing semuanya. Ketika kita baru beberapa langkah untuk meninggalkan pos pendaftaran, tiba-tiba ranger nyeletuk begini. Kalian hati-hati nih, jalur baru paling ekstrem dari jalur-jalur yang lain. Kalian hati-hati, soalnya baru kalian nih yang mendaki dari kemarin. Loh, gua ke gos duluan nih kan, wah nanti pasti sepi banget nih. Untung ada tambahan 2 orang gitu kan, orang sini lagi kan. Kita berangkat nih, berangkat dulu bang. Oh siap. Nah kan, setelah beberapa langkah dari pos pendaftaran, kami berdoa bersama tuh, dipimpin oleh Rio. Berdoa dimulai. Berangkatlah kita pukul 10 menuju pos 1 Pangabadakan. Rio di depan sebagai leader, Andri, Yaya, dan gue sebagai sweeper paling belakang berjalan menuju pos 1. Perjalanan menuju pos 1, kita ini melewati situs Kikuwu. Di sana terdapat rumah bambu yang masih terawat karena ada penjaganya. Selain itu, ada juga susunan batu seperti makam.
tidak ingin berpikir panjang, kami tetap melanjutkan perjalanan. Nah, saat meninggalkan situs Kikuwu ini, tiba-tiba Yaya ini ada di belakang gua. Loh, gue ini sweeper kata gua, kan lo harusnya di depan gua. Maju-maju kata gua. Ya dia nurutlah maju. Nah, kan gua berjalan tuh dari situs Kikuwu menuju pos 1, nah kan. Sampai di pos 1 itu kita aman-aman aja lur, kita berempat minum dulu sebentar, terus kita melanjutkan perjalanan menuju pos-pos berikutnya. Nah, sepanjang perjalanan kita sangat menikmati suasana alam seperti pohon-pohon pinus yang tinggi, rumput-rumput rindang, suasana napas seger banget. Singkat cerita, jam 5.30 atau jam setengah 6 sore menuju maghrib, kita sudah sampai di pos 9, pos Linggabuana. Satu pos lagi ke tempat kita akan mendirikan tenda, yaitu di pos 10 Linggabuana 2. Nah, di pos 9 menuju pos 10 inilah barulah muncul berbagai keanehan yang menimpa rombongan kami. Langit semakin gelap dan kita belum sholat maghrib waktu itu. Nah, di tengah perjalanan yang semakin curam dan berbatu, senter yang Yaya bawa tiba-tiba mati. Tirta, lu jangan jauh-jauh, senter gue mati. Oke, lu deket gua. Nah, dari kegelapan hutan, terlihat putih-putih berjalan menuju rombongan gua. Kan udah mah ini sangat sepi, nggak ada rombongan lain. Tiba-tiba ada sosok putih-putih yang berjalan menuju rombongan kita. Nah, kita semua tatap-tatapan dong, itu apa anjir? Kaget gitu kan, merinding juga gitu kan. Nah, dikira itu hantu, rupanya itu adalah sosok anjing. Nah, anjing ini tiba-tiba bergabung ke rombongan kami. Nah, kan? Sebentar lagi sampai pos 10, tiba-tiba angin kencang menerpa pohon besar di pinggir jalur. Bus gitu kan. Nah, ketika angin itu menerjang pohon besar itu, gue penasaran kan. Nah, gue noleh tuh ke pohon besar tersebut. Nah, saat gue lihat pohon besar tersebut bergoyang, betapa kagetnya gue melihat sosok kera hitam besar sedang menatap rombongan kami dengan sorot mata yang sangat tajam. Ya kan, matanya merah, berbulu besar gitu kan, hampir besarnya sama segede pohon tersebut. Nah kan, karena gua takut nih ketika temen gua lari kalang kabut nanti yang ada malah celaka, gua berusaha untuk ya udahlah, ini rasa takut gua pendam sendiri dulu gitu. Nah kan, nah gua diem, ternyata yang lihat itu si Rio juga lihat, dia langsung lari kalang kabut, kedua teman gua, dan ya gua juga terpaksa lari itu kan. Nah, kata gue bilang, oh hati-hati larinya, nanti kalian terpleset, nanti kita malah gak jadi muncak, kata gue. Nah, saat kami lari ini, si anjing malah nyamperin pohon besar tersebut dengan menggonggongi pohon atau kera yang ada di atas pohon tersebut, seperti sedang mengusir sosok tersebut. Dengan napas berat dan tubuh yang lemas, akhirnya sampailah kita di pos 10. Nah kan, kita duduk-duduk dulu lah sebentar, langsung minum air putih ya kan, sambil kita bertanya-tanya itu tadi apa anjir. Baru kali ini kita lihat yang kayak gituan. Andrik bilang begini, wah gila, baru kali ini gue lihat kayak gituan. Dah lah, nanti aja kita bahasnya. Untung ada anjing yang nemenin. Iya nih, gua lagi kasih makan anjingnya supaya nggak pergi. Nah, setelah Rio ngasih makan anjing itu pakai waper seadanya, kita segera mendirikan tenda, masak, makan, dan istirahat. Kita tidak ingin berpikir yang macam-macam lah. Malam pertama ya kan, kita belum sampai puncak. Sayang itu kalau kita mikir macam-macam, nanti malah nggak jadi ke atas. Kita tidur dari jam 12 malam, bangun jam 4 pagi. Ya udah cukup lah kita ngisi energi gitu kan. Jam 4 pagi kita segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir, yaitu puncak Gunung Cermai.
Nah, kenapa kita berangkat jam 4 pagi? Kita niatnya ingin mengejar sunset gitu kan, meskipun hari masih gelap, kita bawa senter gitu kan. Nah, pas Rio keluar dari tenda, Sial, gak ada pendaki lain nih. Lagi-lagi kita cuma berempat. Slow bre, 5 sama anjing. setelah kita bersiap, berangkatlah kita menuju pos terakhir untuk sampai ke puncak. Menuju pos terakhir, treknya semakin curam, kita berjalan di atas bebatuan. Baru beberapa menit meninggalkan tenda, di pagi buta, kabut tebal tiba-tiba datang, membatasi pandangan kita semua ya kan. Nah, dari balik kabut tebal muncullah siluet sosok seperti nenek-nenek. Nah, pas kita perhatiin lagi nih, kan yang lihat bukan gua aja nih, kita berempat lihat. Pas kita perhatiin lebih detail, muncullah sosok nenek-nenek yang sedang mencari kayu bakar. Jadi si nenek tersebut sedang menggendong kayu bakar di pinggangnya sambil mengumpulkan ranting kayu yang lain gitu kan. Nah, dari kejauhan kita semua melihat ke sana. Nah, kita semua kaget dong di situ. Wah, gila kan. Ini nenek-nenek sakti bener nih. Bisa nyampe di atas gunung. Ini menuju pos 11 loh. Kita aja setengah mati mau ke sini gitu. Saat kita pandangi nenek tersebut, nah nenek itu merasa diperhatiin nih sama kita. Nenek itu tiba-tiba memandang kami dengan tatapan yang wah, menakutkan gitu kan. Nah, saat nenek itu menatap kita dengan sorot mata yang sangat tajam, di tengah keheningan, udah mau berkabut, masih gelap gitu kan, nenek itu tiba-tiba berteriak. Balik. Balik siapa baru kepanetan goreng. Tiri masih ada di U. Wah, kita semua takut, kita semua yang ngerti bahasa Sunda, kita diusir nih sama nenek ini. Padahal kita satu pos lagi nih sampai puncak. Nah, gue berpikir nih, ini kenapa nih? Apakah salah satu dari kita memiliki niatan buruk untuk mendaki gunung ini? Kami semua ini berpikir lanjut atau balik lagi. Kalau lanjut, kita takut. Kalau balik lagi, ini nanggung nih satu pos lagi. Nah, saat kita bingung itulah suara nenek tersebut semakin kencang dan semakin wah, takut kita semua ya kan. Akhirnya mendengar nenek itu cekikikan semakin keras di telinga kami semua memutuskan untuk turun. Saat kami balik lagi ke tenda, kami dalam rasa ketakutan gitu kan. Nah, si Rio terpleset, si Yaya dia kayak bukan dia gitu. Dia itu jalan kayak sambil menggigil gitu kan. Wah, ini gawat ini kalau kita lanjut. Udahlah, kita balik lagi ke tenda ya kan. Sampai tenda itu jam 5:30 pagi, mulai ada cahaya dari matahari. Kita ngopi dulu lah, kita menjernihkan pikiran dulu. Ini kenapa nih gitu kan. Ini kenapa kita jadi begini? Kenapa rombongan kita diteror begini gitu kan. Nah, saat kita ngopi, enak-enak ngopi gitu kan. Nah, si Yaya kan di dalam tenda. Saat gue inget nih buat ayo ya ngopi gitu. mau nawarin dia ngopi, gue lihat kan ke tenda. Gila bro, saat gue masuk tenda, si Yaya itu udah nggak sadarkan diri, menggigil dia. Aduh, udah nggak bisa dibangunin itu, udah badannya udah hipotermia pokoknya. Dan di situ gue langsung panggil Rio, Andri, ayo kita tolong ini anak gimana caranya supaya sadar lagi dan kita bisa pulang lah. Udah kita putusin untuk balik aja lah. Gue kasih selimut ya kan, biar badannya anget. Si Andri dan Rio nyiapin teh anget kan, tadi nyiapin teh anget untuk minum ya. Nah, gue bangunin si Yaya ini, kasih minum teh anget. Tiba-tiba si Yaya ini seperti orang yang kerasukan bro. Dan dia ngomong pakai bahasa Sunda seperti ini. Baralik sa. Buka panetan goreng wali terima di balik silapa. Nah, setelah si Yaya teriak seperti itu, kita yang ngerti bahasa Sunda, oke, kita balik.
Yang penting anak ini selamat, kita balik. Setelah kita berkata seperti itu, akhirnya si Yaya siuman gitu kan, sadar. Dia udah nggak menggigil, udah kita kasih teh anget. Kita segera berkemas nih untuk ya udahlah kita balik daripada kita menerjang bahaya gitu kan. Kemudian kita beres-beres, setelah keadaan membaik kita segera turun. Nah udahlah kita gagal muncak gak apa-apa, yang penting teman-teman kita semua selamat kan. Nah dalam perjalanan turun ini kan dari pos 9 ke 8 ke 7, nah di pos 7 ini kita baru sadar bahwa sosok anjing tersebut nggak ikut turun sama rombongan kami. Udah mah nggak ada rombongan lain, kita cuma berempat, anjingnya juga ketinggalan di atas. Sampai di pos 6 kita memasuki kawasan hutan bambu gitu kan. Hutan bambu yang sangat rimbun. Nah dari lebatnya rimbunan hutan bambu tersebut, padahal ini siang hari loh, ini sekitar jam 11 siang gitu kan. Nah karena rimbunan bambu tersebut membuat suasana gelap gitu kan, membuat trek jalur kita nggak tersorot sinar matahari. Nah, dari balik rimbunan bambu tersebut, salah satu rimbunan bambu memiliki ranting yang teranyam alami, seolah-olah itu seperti tempat duduk. Entah itu tempat duduk apa. Nah, kita lewat aja kan, kita nggak mau berpikir aneh-aneh. Nah, tapi saat kita melewati pohon bambu yang memiliki anyaman alami, rantingnya itu seperti tempat duduk. Nah, nih si Yaya ini penasaran ada apa nih di balik anyaman bambu yang terbentuk secara alami itu kan. Nah pas Yaya lihat nih ke pinggir, lihat ke atas gitu kan, kaget dia bro, lari kalang kabut sampai terjungkal-jungkal gitu kan, lari jatuh tapi dia tetap lari. Kita kejar nih bertiga. Nah kita juga tahu nih di situ tuh di anyaman bambu yang seperti bangku itu di atas itu ada sosok kuntilanak yang sedang duduk uncang-uncang tapi nggak ngeluarin suara ya kan. Nah kita kejar si Yaya tuh kan, gue bilang ya tunggu, udah lu tenang aja, kita semua lihat kok, bukan lu aja yang lihat. Nah kan mendengar hal itu si Yaya agak tenang nih kan, udah kita fokus balik. Dengan rasa takut yang luar biasa kita mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan turun. Pos 3, pos 4, pos 3 kita lewati, pos 2. Nah sampai di pos 1 kita istirahat ya kan, minum-minum, ngopi dulu. Nah baru sebentar kita minum dan ngopi itu satu batang, si Yaya ini pengen cepet-cepet turun gitu. Kenapa ini anak kan? Ya udahlah kita turutin aja lah. Setelah kita istirahat sebentar kita lanjut turun. Nah dari pos 1 gitu kan kita kembali melewati situs Kikuwu ya kan. Sampai situs Kikuwu, si Yaya ini tiba-tiba nyamperin tumpukan batu yang mirip makam tersebut dan dia meletakkan cincin merah. Dia bisa dibilang mirip dengan merah delima ya kan, gue nggak tahu kan. Nah disinilah terbuka siasat si Yaya ini atau niatan buruk si Yaya ini kan. Kita melanjutkan perjalanan, kita sampai di pos pendaftaran, kita makan dulu kan di warung situ. Nah gue mulai interogasi dia nih, sorry nih ya, gue mau tanya, lu tadi letakin apa di tumpukan batu yang mirip makam itu? Nah si Yaya ini baru ngaku nih, sorry nih, gue kira aman-aman aja, tadi pas gue berangkat menuju puncak, nah gue itu nemuin batu akik, batu cincin batu ya kan, di tumpukan batu tersebut. Nah gue bawa nih ke atas, sayang kan kalau nggak diambil gitu kan. Nah si Yaya ini kira bakal aman-aman aja gitu kan, karena emang niat dari awalnya juga dia mau cari sesuatu yang buat pegangan lah. Dikira aman, dia bawa ke atas dan ternyata begitulah keadaannya seperti yang gue ceritain tadi. Dan di sini Rio emosi nih, brengsek lu, lain kali lu jangan mendaki sama gua. Si Andri juga marah nih, iya lu brengsek,
udahlah gue pulang duluan, kata mereka tuh kan. Dan akhirnya kami semua pulang nih ke rumah masing-masing. Nah, di perjalanan Kuningan menuju rumah kita kan gue ngobrol lagi nih sama si Ayah. Dan ya, lu lain kali kalau mau muncak mending terbuka, jadi kita tahu resiko yang akan ditanggung dan kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya nurut ya kan, ya udah gue sadar dan gue minta maaf. Oke lah. Sampai di rumah istirahat, ya sudahlah, mungkin ini yang harus gue alami gitu kan. Naik muncak Gunung Cermai yang biasanya aman-aman aja, tapi di jalur baru ini karena gue bawa sahabat yang niatnya jelek, jadi terjadilah teror-teror semacam tadi yang oke lah, itulah kejadian horor yang real kami alami. Satu pelajaran yang bisa gue berikan kepada kalian semua, nah dimanapun, bukan hanya di gunung, ketika kita memiliki niatan yang buruk, pasti bakal terjadi sesuatu yang buruk menimpa kita sendiri, ya kan? Nah, dari kejadian gue di atas, beruntungnya itu ada anjing itu seolah-olah menjaga rombongan kami agar tidak terjadi hal-hal yang mencelakakan gitu kan. Kenapa anjing itu nggak ikut turun sama rombongan gue? Ternyata anjing tersebut nyamperin nenek tersebut, dan nenek itu seperti pemelihara anjing tersebut karena anjing itu nurut sama si nenek. Dan ketika gue lihat anjing itu menghampiri si nenek, nah itu tuh posisi kita tuh sedang lari kalang kabut. Baiklah, semoga kisah gua ini dapat menghibur kalian semua, dapat menjadikan pelajaran, dan gua mohon maaf bila ada kekurangan tutur kata gua yang kurang kalian mengerti. Gua mohon maaf. Subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.